Avatar, film science fiction populer yang menceritakan petualangan manusia di Pandora, sebuah bulan fiksi mirip bumi yang mengorbit planet gas raksasa bernama Polytemis dalam sistem bintang Alpha Centauri. Bulan ekstraterestrial ini punya kehidupan yang unik loh, mulai dari penduduk humanoid dengan kulit biru disebut bangsa Na'vi, hingga hutan rindang dengan makhluk hidup yang eksotis dan mengerikan. Salah satunya adalah Banshee, spesies lokal yang dalam bahasa Na'vi-nya disebut ikran. Predator udara mirip naga ini kerap ditunggangi oleh Na'vi untuk berburu dan menempuh perjalanan jarak jauh. Mereka juga dapat menggunakan ikran untuk melakukan serangan dari udara dengan memanfaatkan kemampuan terbangnya yang lincah. Melalui ikatan antara saraf, si penunggang dan ikran dapat saling berkomunikasi dan memahami satu sama lain. Ikran sendiri bahkan diketahui hanya akan melakukan ikatan dengan satu orang Na'vi sepanjang hidupnya. Begitu spesialnya mereka, spesies dengan ukuran lebih besar yang disebut Torux bahkan masuk dalam berbagai pengetahuan dan budaya bangsa Na'vi sebagai simbol keagungan yang garang dan perawakan tangguh. Mereka dirayakan dalam tarian, lagu, dan tontem rumit yang melambangkan ketakutan dan rasa hormat. Nah, menurut Noi nih, dalamnya makna makhluk ini bagi bangsa Na'vi mirip kayak kepercayaan nenek moyang kita sama naga. Nah tuh, si Banshee ini kan emang naga versi Avatar ya. Lah kalau Banshee versi bumi, kira-kira bakal kayak apa? Yuk simak kelanjutannya. Punya tengkorak dan leher panjang dengan sayap yang lebar, Banshee sekilas mirip sama naga bumi yang satu ini. Namanya Pterosaurus, spesies reptil terbang yang hidup dari akhir Trias sampai akhir masa Kapur. Pterosaurus itu ada banyak jenisnya loh, mulai dari yang ukurannya sangat kecil sampai yang terbesar dan mirip Banshee yaitu Quetzalcoatlus northropi. Spesies ini berasal dari keluarga Asdarchidae yang dalam bahasa Persia kata Asdar berarti makhluk mirip naga. Banshee dan Kynotropi punya ukuran yang hampir sama. Banshee gunung punya panjang rentang sayap 13,9 meter, sedang saudara dekatnya si Banshee hutan punya ukuran yang lebih kecil yaitu 7 meter. Karena ukuran yang lebih kecil ini, bangsa Na'vi lebih memilih menggunakan Banshee gunung sebagai tunggangan daripada Banshee hutan. Dan kalau dibandingkan dengan keduanya, Kynotropi punya panjang rentang sayap sekitar 10-11 meter. Dengan ukuran ini, cukup nggak ya buat dinaikin manusia? Biar mirip-mirip Avatar versi bumi gitu. Oh iya, sayap Kynotropi sendiri terbentuk dari selaput kulit, otot, dan jaringan lain yang membentang hingga pergelangan kaki. Sedangkan Banshee punya bentuk campuran sayap burung dan kelelawar, di mana setiap ujung sayap depan yang besar punya 3 sayap baling-baling mirip seperti sayap capung. Baling-baling di bagian rahang bawah dan kipas seperti bulu di ujung ekornya ini memberikan kemampuan untuk Banshee melakukan aerobatik tingkat tinggi. Banshee dapat dengan mudah melakukan manuver dan dapat menyelam dengan kecepatan mendekati 140 knot. Meski tak selincah Banshee, Kynotropi pun merupakan penerbang yang tak kalah kuat loh dari Banshee. Berdasarkan pemodelan komputer oleh Mike Habib, seorang profesor biomekanik di Universitas Chatham, dan Mark Whitten, ahli paleontologi Inggris pada 2010, Kynotropi disimpulkan dapat terbang hingga 130 km per jam selama 7 hingga 10 hari pada ketinggian 4.600 meter. Dan dengan tulang dada besar untuk menopang otot-ototnya, ia diperkirakan dapat menciptakan pukulan terbang dan menggunakan kaki belakangnya yang kuat untuk meluncur setinggi 8 kaki saat lepas landas. Meski sama-sama punya 4 kaki nih, cuma 2 kaki depan Kynotropi aja yang berubah jadi sayap. Dan karena berat tubuhnya, Kynotropi diperkirakan hanya terbang sesekali untuk jarak pendek dan lebih banyak menghabiskan hidupnya di daratan. Sedangkan Banshee punya 4 kaki yang semuanya termodifikasi jadi sayap sekaligus. Dengan struktur sel yang memproduksi fiber karbon, tulang Banshee jadi jauh lebih ringan dan kuat daripada makhluk hidup bumi lainnya. Hal ini memudahkan mereka menghasilkan kekuatan lebih saat lepas landas dan terbang di atmosfer Pandora yang jauh lebih padat daripada bumi. Banshee diperkirakan dapat menghabiskan lebih banyak waktunya di udara dan hanya mendarat untuk memberi makan anakannya. Karena semua kakinya menjadi sayap, Banshee jadi nggak bisa mencengkram mangsa saat terbang di udara seperti burung pada umumnya. Ia diperkirakan hanya berburu makhluk terbang berukuran lebih kecil atau yang bertengger di pepohonan tinggi.
Sedangkan Kinotropi dengan anatomi paruh, rahang, dan lehernya diperkirakan berburu dengan cara mengintai vertebrata kecil di darat atau sungai kecil sama seperti burung modern. Dan meski sama-sama agresif, tapi Banshee bisa ditaklukkan dengan menggunakan ritual ikat saraf dari ujung rambut orang Navy ke antenanya. Hal ini akan membuat Banshee dan si penunggang saling memahami dan berkomunikasi dengan lebih baik. Lah kalau dibandingkan sama Kinotropi yang asli hewan liar, tentu nggak akan semudah itu untuk ditaklukkan ya. Yang ada kita duluan dimangsa kali sebelum menaikinya. Kalau menurut kalian, gimana? Bisa nggak tuh kita remake Avatar versi bumi pakai Kinotropi? Tulis komentar kalian di bawah ya. Jangan lupa klik like and subscribe kalau kalian suka videonya. See you!